tergantung perawatan juga. Perawatan juga, dan ya. Apakah ini ubi ini bergantung dengan alam nggak? Misalnya kondisi hujannya ya, banyak atau sedikitnya mempengaruhi nggak? Pengaruh ya. Pengaruh kalau hujan terus tuh kadang-kadang nggak bagus. Kalau ya mapai aja hujan tuh bagus. Mengapa al-falah disamakan dengan al-falah? Di mana al-falah artinya bertani, petani, kemudian al-falah artinya kemenangan atau keberuntungan. Ya. Mengapa keberuntungan atau kemenangan diasosiasikan dengan seorang petani? Dan mengapa petani lebih dekat kepada keberuntungan dan kemenangan? Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Dengan Pak siapa namanya? Pak Marhamad. Pak Marhamad. Ya. Oh, Bapak sudah berapa lama nih Ini bertani di sini? udah baru setahun dah. Setahun ya. Oh iya. Bisa boleh berdiri nggak Pak? Berdiri bisa. Bisa berdiri. Nah, Pak siapa tadi namanya Pak? Pak Marhamad. Pak Marhamad. Iya. Pak Marhamad ini lagi nanam apa nih Pak? Nanam ubi. Nanam ubi ya? Iya, ubi. Kok merah-merah begitu? Ubi apa tuh? Ubi itu ubi merah. Mendapat ubi gedang. Ubi gedang. Iya. Nah, ini saya pengen bertanya sedikit, boleh kan ya Pak ya? Iya lah. Ini nanam ubi ya. Ini Bapak ketika nanam ubi ini, Iya. dari mulai menggemburkan tanah, kemudian nanam bibitnya, kemudian merawatnya, hingga kemudian sampai panen itu berapa lama Pak? Di 4 bulan. 4 bulan ya? Iya, 4 bulan. 4 bulan baru hasil. Baru hasil ketahuan 4 bulan ya? Iya, ketahuan 4 bulan hasil. Masya Allah, luar biasa ya. Amin. Dan rata-rata bisa menghasilkan berapa banyak nih ubi? Dari luasnya berapa nih Pak? Ubi kalau yang itu mah yang kumaha tanamnya subur. Nah, bagaimana? Kalau subur ya banyak itunya hasilnya. Kalau nggak subur nggak banyak hasilnya. Kumaha terserah pupuk. Bagaimana? Ya ubi itu yang dipupuknya banyak emang pasti banyak ya. Kalau nggak dipupuk nggak banyak. Banyak. Ya, tergantung perawatan juga. Perawatan juga. Dan apakah ini ubi ini bergantung dengan alam nggak? Misalnya kondisi hujannya banyak atau sedikitnya mempengaruhi nggak? Pengaruh ya. Pengaruh kalau hujan terus tuh kadang-kadang nggak bagus. Kalau ya mapai aja hujan tuh bagus. Kalau ada kalau doa aja tuh. Kalau doa dah, kalau itu mau warau itu kadang-kadang lama, ada tengah bulan, enggak itu ada sebulan. Kalau ada gerimis hujan tuh lagi dia banyak kurinyu. Apa kurinyu itu? Itu pahitnya kulanya. Ya, pada tarotol itu. Hujannya lebih banyak juga hasilnya kurang bagus. Terlalu kering juga kurang bagus. Tuh, harus seimbang gitu. Seimbang gitu. Ada hujan, ada lagi. Ada hujan, kering, hujan lagi. Nah, dia seimbang. Dan itu semua yang mengatur bukan Bapak kan? Ya, Allah itu kan? Allah. Amin. Sahabat taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita baru saja berbincang dengan Pak Marhamad tentang bagaimana proses beliau bertani, dari menggemburkan tanah, menanam benih, merawatnya sampai menghasilkan ubi yang bagus. Amin. Itu kita dapat mengambil pelajaran dalam kehidupan ini. Amin. Itulah makanya sahabat taklim, petani itu dalam bahasa Arab disebut dengan al-falah, yang artinya seakar kata dengan al-falah, yang artinya keberuntungan atau kemenangan. Ketika kita mendengar kata al-falah, kita langsung teringat pada setiap hari 5 kali 5 waktu kita ingat dengan kata-kata hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Panggilan sholat kita diantaranya berbunyi dengan hayya 'alal falah. Amin. Mengapa al-falah disamakan dengan al-falah?
di mana al-falah artinya bertani, petani, kemudian al-falah artinya kemenangan atau keberuntungan. Iya. Mengapa keberuntungan atau kemenangan diasosiasikan dengan seorang petani? Dan mengapa petani lebih dekat kepada keberuntungan dan kemenangan? Amin. Ini ada rahasianya, sahabat taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itulah karenanya di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 1 Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh sangat beruntung orang-orang yang beriman. Aflaha di sini dari kata al-falah yang arti kata dasarnya adalah membelah tanah, membalikkan tanah, atau yang kita sebut dengan bercocok tanam. Kemudian juga bisa kita lihat di dalam surat Al-Hajj ayat 22 Allah berfirman, la'allakum tuflihun. Semoga kalian mendapat keberuntungan. Di mana tuflihun di sini juga diambil dari kata falaha yang artinya membelah atau membalikkan tanah atau bercocok tanam. Kenapa bercocok tanam yang ini diwakilkan atau dilakukan oleh seorang petani diidentikan dengan sebuah kemenangan dan keberuntungan? Karena sahabat taklim, seorang petani dibutuhkan keuletan yang luar biasa, kesabaran dalam menanam, memelihara, dan yang penting lagi adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kita digambarkan oleh Bapak ini bagaimana pertaniannya, tanamannya sangat bergantung dengan hujan. Yang itu tidak bisa diatur oleh Bapak ini, tetapi semuanya diatur oleh Allah. Kalau airnya terlalu banyak, hasilnya tidak baik. Kalau airnya terlalu kering, lama tidak turun hujan, juga menghasilkan buah yang tidak baik. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah kita dalam kehidupan ini. Apapun usaha kita, apapun yang kita lakukan, apapun profesi kita, hendaknya kita harus ulet. Terus ulet, berusaha keras, ikhtiar yang kuat, dan tentunya sabar dalam melakukan proses dari ikhtiar tersebut. Dan setelah kita ikhtiar, setelah kita usaha dengan ulet, diiringi dengan sabar, jangan lupa hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tawakal kepada Allah. Dan kenapa? Karena yang menentukan hasilnya bukan kita. Kewajiban kita adalah ikhtiar, dan hasilnya semua adalah Allah yang menentukan. Karena itu dilakukan, maka insya Allah kita akan mendapat keberuntungan dan kemenangan di akhir setiap ikhtiar kita. Sebagaimana Bapak petani ini, Pak Muhammad Samad, yang alhamdulillah sudah berada menggeluti pertanian ini, dan beliau alhamdulillah hidup penuh bahagia, dan alhamdulillah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Samad sudah memberikan pelajaran kepada kita. Sampai berjumpa lagi sahabat taklim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak diperdapat alhamdulillah. Mudah-mudahan orang ayah keberkahan ya. Amin. Ya, amin.